Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Habibullah Al-Kaf. Seringkali kita dalam menghadapi kehidupan di dunia ini memiliki rasa sakit hati. Dan juga gak sedikit dari kita yang aslinya ingin sekali berbuat baik. Tetapi perbuatan baik itu terhalangi oleh rasa sakit hati kita. Terhalangi oleh rasa cemas yang terlalu berlebihan di dalam hati, sehingga kita merasa daripada berbuat baik, udahlah nanti aja, udahlah biarin aja dulu, urusan itu nantilah belakangan. Seringkali seperti itu. Padahal aslinya siapapun yang ada di hadapan kita, bagaimanapun mereka yang ada di hadapan kita, Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, yang mana itu disampaikan di dalam wasiatnya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi mengatakan, Ya Ali, isna'il ma'rufa walau ma'as safalah. Qala Aliyun, wa mas safalatu ya Rasulullah? Qal, alladhi idha u'idha lam yatta'idh, wa idha zujira lam yanzajir, wa la yubali bima qal wa ma qila lah. Baiklah kalian kepada siapapun juga, walaupun itu terhadap orang-orang yang derajatnya rendah, atau orang-orang yang bodoh amatan, orang-orang yang gak pedulian. Ketika Sayyidina Ali mendengar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berbuat baiklah walau ma'asafalah, maka Sayyidina Ali pun bertanya kepada Nabi, apa arti dari safalah itu? Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan kepada Sayyidina Ali, yang dimaksud safalah di sini adalah mereka-mereka yang ketika dinasehati, diajak untuk melakukan kebaikan, mereka menolaknya. Mereka acuhkan kebaikan itu, mereka acuhkan daripada nasihat-nasihat itu. Namun ketika mereka pula dilarang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, mereka malah justru melakukannya. Jadi kalau bahasa kita, orang itu dikasih tahu yang benar, dia nggak mau. Dikasih tahu jangan ngelakuin ini, dia lakuin. Dibilangin ayo ngelakuin ini yuk, dia nggak mau, padahal itu baik. Tapi begitu dibilang jangan lakuin ini ya, ini nggak baik, malah dia lakuin. Dan ketika banyak orang berbicara tentang dirinya, menasehati dia, ngasih tahu dia jangan sampai gini, jangan sampai, dia nggak mau tahu, dia nggak dengerin. Kalau saya punya bahasa biasa sering kata dablek, bodoh amat. Orang mau bilang apa, bodoh amat. Padahal posisi dia ini salah, bodoh amat. Dia tahu dia itu salah, tapi dia masa bodoh aja, nggak peduli aja. Malah justru dia akan membantah daripada orang-orang yang menasehati dia. Seperti halnya ada seseorang umpama diketahui oleh orang banyak, dia ini asik dengan khomernya, asik dengan mabuk-mabukannya. Dan orang banyak itu tahu, banyak orang yang tahu dia itu mabuk. Akhirnya banyak orang pun memberitahukan pada dia, jangan mabuk. Mabuk tuh gak baik. Apalagi dia itu adalah orang Islam, sesama muslim, saling menasihati. Ketika dia diberitahukan, jangan begini, jangan begitu, itu gak baik. Minum umpet-umpetan aja itu gak baik, apalagi terang-terangan. Ini urusan saya, ini kehidupan saya, apa urusan kamu? Gak usah ngurusin hidup saya, urusin aja hidup kamu sendiri. La ilaha illallah. Nah, yang seperti ini teman-teman, kita harus bisa mengambil dari wasiat Nabi SAW ini ilmu yang sangat penting. Yang pertama, bagaimanapun orang yang kita hadapi, teruslah kita berbuat baik. Oh, dia itu dablek, susah diomongin, gak ngerti, kalau diomongin tetap aja ngelakuin, tetap kita berbuat baik. Yang kedua, yang kita bisa ambil dari ilmu ini, artinya
Bisa jadi kita adalah orang yang disafalah itu. Orang yang dablek itu adalah kita. Kalau itu adalah kita, mari bagaimana caranya kita merubah agar diri kita tidak menjadi orang yang dablek tadi. Nggak jadi orang yang safalah tadi. Nggak jadi orang yang ketika diberitahukan yang baik, yang benar, dia tolak. Dan ketika dikasih tahu jangan lakukan yang buruk, dia lakukan. Dan ketika orang banyak berbicara tentangnya, dia bodoh amat. Maka jangan lakukan hal tersebut, karena itu bukanlah hal yang baik. Jadi ada nggak sih orang buruk? Ada. Buktinya apa? Buktinya Nabi sendiri sampai mengatakan, berbuat baiklah kamu walaupun pada orang yang buruk. Tapi yang bisa kita ambil di dalam ilmu ini dua. Bukan hanya kita berbuat baik pada yang buruk. Kalau kitanya yang buruk gimana? Nah maka itu kita ambil pelajaran, jangan sampai kita jadi yang buruk. Justru kita bagaimana caranya kita menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang enak dilihat oleh orang lain. Bagaimana caranya kita jadi orang yang pendapat kita, ucapan kita, kata-kata kita bisa diterima oleh orang lain. Memang, apapun yang kita lakukan tidak mungkin bisa 100% semuanya menerima. Bayangkan baginda Nabi SAW, manusia tersempurna yang Allah miliki di muka bumi ini. Masih banyak penghujatnya, masih banyak yang menghinanya, masih banyak yang mencemooh. Padahal beliau yang paling sempurna. Sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul di umur 40 tahun, masa muda beliau sudah dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang gak lihat latar belakang dia, yakni gak lihat saat itu dia adalah siapa. Tapi orang-orang di saat itu semuanya menjuluki baginda Nabi SAW Al-Amin. Orang-orang saat itu memiliki harta benda dititipkan kepada baginda Nabi SAW. Kenapa dititipin? Percaya sama Nabi. Orangnya amanah, orangnya baik, orangnya enak diajak bergaul, enak diajak berteman. Baginda Nabi SAW. Begitu juga kita ambil teladan dari baginda Nabi SAW. Itu kan Nabi ya jelas mulia, Nabi ya jelas sempurna. Kita mah siapa? Mana bisa kita ikutin Nabi? Jangan salah. Ingat Al-Quran mengatakan Nabi SAW itu adalah uswatun hasanah, sauri tauladan yang baik, petunjuk yang baik, contoh yang baik. Artinya bukan hanya Nabi baik, kita tahu dia baik, tapi juga kita lakukan kebaikan yang dilakukan oleh Nabi. Nggak bisa sama persis, nggak apa-apa. Yang penting melakukannya dan tidak justru membuang kebaikan itu. Bib, tapi kok kenapa Nabi dibenci? Itu urusan lain, itu pembahasan lain. Nabi mulai dibencinya Nabi saat Nabi membawa tauhid, saat Nabi mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Itu akan panjang kalau kita bahas. Namun yang kita tekankan di dalam video kali ini adalah berbuat baiklah kepada siapapun juga. Saat Nabi sudah menjadi Rasul, dimusuhi banyak orang, Nabi tetap berbuat baik. Nabi punya paman yang tidak beriman kepadanya. Nabi punya paman yang pamannya Nabi itu ingin sekali Nabi berhenti dalam berdakwah. Tetapi teman-teman semua, di saat baginda Nabi SAW mendapatkan kabar bahwa si paman Nabi itu telah sakit, lagi sakit, maka Nabi pun datang menjenguk sang paman. Nabi datang ke tempatnya. Nabi jenguk dia dengan penuh kasih sayangnya. Ternyata ketika Nabi punya tujuan datang menjenguk pamannya, pamannya punya tujuan yang jahat kepada Nabi. Dia siapin lobang di depan rumahnya untuk agar Nabi begitu lewat, Nabi terjeblos, Nabi jatuh masuk ke dalam lobang itu. Tapi malaikat memberitahukan kepada Nabi saat Nabi datang ke rumahnya, malaikat ngasih tahu, hati-hati itu di depan ada lobang. Sehingga Nabi aman dari lobang tersebut. Sang paman pun heran, kok nih Muhammad nggak jatuh tadi? Akhirnya ya udah dia temuin sang ponakan yang menjenguknya. Dia temuin dengan baik, Nabi pun menghadapinya dengan baik. Sampai akhirnya Nabi pulang. Ketika Nabi sudah pulang, sang paman ini pun terheran. Kok tadi nggak jatuh? Apa kurang? Apa gimana? Dia coba itu, dia injak tutupan yang ada lubang.
Begitu dia injak, dia sendiri yang jatuh ke dalam lubang tersebut. Nah teman-teman semua, ambil pelajaran dari baginda Nabi SAW, karena sejatinya pelajaran terbaik ada pada diri baginda Nabi SAW. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, dukung terus channel ini, dan ketika sudah selesai menontonnya, Anda klik like, tekan tombol like-nya, dan share ke teman-teman Anda agar mereka semua bisa ikut bersama kita mengkaji ilmu-ilmu agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.